Pemotor terdekat. Eh, Baik, Bapak Ibu, ini saya share ini ya. Eh, ini kok aku dimintain verifikasi data, data yang mana sih gitu ya? Data yang mana? Data yang sebentar saya bukakan aplikasinya. Nah, data yang berikut Bapak Ibu. Jadi data yang ada di SIPD Ewali Data. Oke. Oke. Monggo, sampun. 24 respon. Oke. Ini 70%. Alhamdulillah sudah mulai naik lagi, nggih. Baik, monggo bagi teman-teman yang lain. Ini dari badan-badan eh, badan bagian Diskominfo, Ketan- dari Dinas Kesehatan sudah, Dinas Kearsipan, Dinas Koperasi sudah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, PU Bina Marga, Sumber Daya Air, monggo, PTSP, Pemuda dan Olahraga, Oke, oke, oke. Ya, ini keterisiannya yang sudah lengkap 66% gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ini ada yang, oh ya, ada yang belum tervalidasi juga. Oke, Bapak Ibu sekalian. Marli. Monggo, ada yang ditanyakan, Bapak? Saya share ulang linknya, nggih.
Mohon maaf Pak Siswo, untuk melanjutkan tadi, kita inginkan ini, Bapak menampilkan langsung SPD biar kita tahu bahwasannya kita sudah tervalidasi berapa persen dan bagaimana caranya agar tervalidasi seperti itu tadi Pak. Oh, Kok iya Pak. ya, Sebentar Pak. mohon dituliskan itu Pak, biar biar kita semua paham. Oke. Jadi kalau maksudnya tervalidasi itu begini Bapak, data tersebut saat Bapak sudah menginputkannya itu apa data itu sudah data jadi, gitu nggih. Data itu sudah data jadi. Kalau misalkan data itu sudah data jadi, berarti kan data itu sudah tervalidasi. Jadi saya ambil contoh misalkan begini Pak, kalau datanya Bapak ada beberapa ada banyak yang diambil dari Dapodik kan Bapak nggih. Nah, data dari data dari Dapodik tersebut itu sudah otomatis tervalidasi, Bapak, karena data itu Oh, diinputkan oleh sekolah-sekolah, gitu, nggih. Diinputkan oleh iya, sekolah-sekolah, kemudian ada naik level sampai ke pusat, baru dari pusat itu ditarik oleh SIPD, begitu, Bapak. Jadi data oh iya, tersebut sudah secara otomatis itu tervalidasi. Nah, ada lagi data yang saya contohkan tadi. Eh, Misalkan data yang benar-benar itu yang punya adalah perangkat daerahnya masing-masing. Misalkan saya ambil contoh datanya dari Kominfo, Pak ya. Eh, iya, ada data pengelolaan statistik sektoral. Misalkan datanya itu adalah data jumlah perangkat daerah yang menggunakan statistik. Misalkan ini datanya seperti itu, Pak ya. Nah, itu adalah iya. yang menghitung data tersebut adalah kami dari Kominfo. Nah, yang memvalidasi siapa? Data itu yang memvalidasi adalah kami sendiri dari produsen data sendiri. Hmm, Karena data tersebut tidak diperlukan validasi untuk level yang lebih di atasnya. Begitu Pak Ngi. Nah, saya contohkan lagi. Ada data lain, misalkan dari data teman-teman BPKAD gitu nggih. Ada data laporan keuangan misalkan. Ada data laporan keuangan. Nah, data ini sudah dibuat, sudah dibukukan misalkan sama teman-teman BPKAD. Tapi ada dari teman-teman BPKAD itu biasanya datanya divalidasi oleh BPK begitu Bapak nggih. Nah, ya, biasanya data itu akan divalidasi setelah setelah semuanya selesai dibukukan, misalkan di bulan Januari ngoten nggih. Kemudian divalidasikan ke BPK nanti baru turun misalkan Maret atau April begitu Pak nggih. Nah, data yang dibuat oleh teman-teman BPKAD itu
yang belum diverifikasi oleh BPK itu adalah data yang belum terverifikasi. Tapi data yang sudah muncul di bulan eh, Maret atau April itu yang sudah Ya. divalidasi oleh BPK. Nah, itu definisi dari data yang sudah tervalidasi. Begitu, Bapak. Ada lagi kemarin contoh dari teman-teman kesehatan, dari Dinas Kesehatan, begitu, nggih. Ada data yang sudah dibuat oleh teman-teman, sudah dibuat oleh teman-teman Dinas Kesehatan. Kemudian eh, datanya itu diajukan validasi ke provinsi, gitu, nggih. Nah, kemudian data itu ada juga yang tidak usah divalidasikan ke provinsi. Nah, datanya itu ada yang sudah tervalidasi, ada yang belum tervalidasi. Maka data yang seperti itu, semua kumpulan datanya itu berarti tervalidasi sebagian. Begitu, Bapak Ibu, nggih. Ini saya buka lagi di sini. Oke, sudah sekitar 31. Nanti ini bisa dilanjutkan, nggih, Bapak Ibu. Nah, monggo sekarang oke, saya stop sharing dulu. Banyak chat masuk. Eh, baik, Bapak Ibu, monggo bisa dibuka lagi link yang eh, saya kirim tadi. Sekarang sudah muncul tiga, empat link ya. Ada link sesi satu dan ada link sesi dua. Monggo. Saya buka di sini. Bentar. Satu data nomor. Saya share screen. Nah, share screen saya sudah muncul. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sesi 2 yang Q2 bisa dimasukkan. Monggo, nanti akan muncul form. Nah, seperti ini, nggih. Untuk yang 2022. Isinya sama, cuman ini untuk klarifikasi yang data di 2022. Ini dari 10 respon, ini dari Dinas Sosial sudah masuk, PMD sudah masuk, Kecamatan Ngimbang masuk, Kecamatan Sugio masuk, Kecamatan Turi,
Bisa. Apa itu? Kalau jenis data kenapa termasuk validasi? Eh, ada chat. Oke. Selamat bergabung Bapak Supo dari Sari Rejo. Bisa dibuka linknya, nggih. Bapak Ibu, karena linknya itu sama, sebenarnya sama, cuman diaktifkan dan nonaktifkan saja. Jika linknya itu tidak muncul, maka bisa di-refresh, nggih. Bisa di-refresh atau ditekan F5 begitu. Saya contohkan misalkan di sini. Di sini kalau misalkan yang link yang sesi 2 ini tidak muncul, ini bisa di sini, kemudian saya enter begitu, nanti akan muncul atau ditekan F5 nanti akan otomatis nge-refresh nih. Eh, Bapak Ibu, untuk pengisian kuesionernya ini, jika kendala yang dihadapi ini jika ada, kalau misalkan Bapak Ibu misalkan sampai sekarang untuk data yang 2023 itu belum tervalidasi, misalkan kayak teman-teman dari saya eh, dari BPKAD kemarin ya, jadi data validasinya belum muncul. Eh, Validasinya belum belum turun dari BPK Pak gitu. Nah, nanti disampaikan saja di sini misalkan eh, data belum tervalidasi atau tervalidasi sebagian karena validatornya validator instansi pusatnya misalkan disebutkan begitu BPK belum belum memberikan salinan data yang kami inginkan misalkan misalkan seperti itu gitu gitu. Itu untuk data yang butuh validasi tingkat yang lebih instansi yang lebih di atasnya begitu Bapak Ibu nggih. Tapi kalau misalkan data itu cukup divalidasi oleh oleh dinasnya sendiri kayak tadi saya contohkan misalkan datanya yang dari Kominfo untuk statistik sektoral itu adalah divalidasi oleh Kominfo sendiri maka eh, berarti kan tidak ada kendala begitu Bapak Ibu nggih. Nah, itu nanti bisa diisi strip gitu saja berarti tidak ada kendala.
Iya, baik. Suara saya terdengar, terdengar ya. Eh, baik, saya ini ya, saya ulangi ya. Jadi kalau ini data 2022 bisa kita lihat pertama di data pendidikan ini sudah terisi lengkap 708 data, kemudian data kesehatan juga sudah lengkap. Kemudian ini di data pekerjaan umum dan tata ruang ini belum lengkap ya. Dari 536 masih 130 yang terisi. Kemudian di sini ada lagi di urusan perumahan dan kawasan permukiman diampu oleh di sini Perkim dari 184 data yang terisi 55. Oke, kemudian ini urusan sosial untuk Dinsos ini berarti ya di tahun 2022 ini masih belum terisi. Kemudian ini di urusan ketenagakerjaan ada 47 data sudah terisi semua. Kemudian untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah terisi, pangan terisi, pertanahannya belum. Kemudian lingkungan hidup sudah terisi tapi belum lengkap gitu ya. Kemudian untuk administrasi kependudukan dan catatan sipil sudah terisi lengkap 65. Kemudian pemberdayaan masyarakat dan desa dari 31 data sudah terisi semua. Kemudian untuk pengendalian penduduk dan keluarga berencana dari 72 data sudah terisi semua. Dari Dinas Perhubungan, jumlah data 261 data sudah terisi 47 data. Nah, ini kemarin ini sekalian saya sampaikan nggih, Bapak Ibu, ada yang dari ini nggih, dari Dinas Perhubungan nggih. Ada yang datang? Ada yang hadir dari Dinas Perhubungan? Kemarin ada begini, eh, di nama datanya itu adalah jumlah dokumen perizinan, gitu nggih. Lalu di definisi operasionalnya itu ternyata jumlah dokumen perizinannya itu perizinan kendaraannya itu ternyata ada banyak. Jadi ada 5 sub gitu nggih. Ada sub A, B, C dan D dan E. Kemudian mengisinya bagaimana? Karena di setiap sub ini ada datanya masing-masing. Misalkan data di sub A itu isinya 10, kemudian data di sub B 10, di data sub C ini isinya 10-10 semua. Apakah diisi 10? Eh, Mengisinya itu adalah jumlah dari kelima sub itu tadi, Bapak Ibu. Jadi jika semua subnya itu ada isinya masing-masing, maka data itu adalah agregasi dari data tersebut karena data tersebut menyatakan jumlah dokumennya. Begitu Bapak Ibu. Nggih. Kemudian ini dari untuk urusan komunikasi dan informatika, 81 data sudah terisi semua. Kemudian ini urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dari 42 data sudah terisi semua. Dari penanaman modal, urusan penanaman modal 25 data sudah terisi semua. Kemudian dari kepemudaan dan olahraga juga sudah terisi semua. Urusan statistik 11 data sudah terisi. Kemudian urusan persandian 8 data sudah terisi. Urusan kebudayaan dari 113 data ini terisi 78 data. Nah, yang seperti ini kan nanti bisa disampaikan Bapak Ibu di formnya tadi. Eh, Apa kendala yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian sampai belum lengkap. Misalkan kayak tadi
ada yang kirim teks ke saya bahwa datanya tidak ada Pak di ini gitu, di kami gitu. Nanti bisa disampaikan bahwa data ini misalkan langsung di ini nggih, di di disampaikan data spesifiknya misalkan ada data ini atau contoh data ini, data satu 2 3 ini tidak ada misalkan gitu nggih. Oke, ini saya lanjutkan. Data persandian oke, data kebudayaan masih kurang, data perpustakaan sudah lengkap, data kearsipan lengkap, data kelautan dan perikanan. Ini Dinas Perikanan gitu ya. Ada 134 dan sudah lengkap. Data pariwisata ada 115 data, terisi 113, kurang sedikit gitu ya, kurang dua. Nah, seperti ini nanti bisa disampaikan di form yang tadi nggih. Oke. Ya, monggo. Saya lanjutkan, nggih. Eh, ini urusan pertanian. Nah, Bapak Ibu, sekalian saya sampaikan juga ada beberapa kasus di mana eh, data yang seperti ini, nggih. Jadi ada 370, tapi yang terisi ini 366, kan kurang 4 saja. Nah, ternyata data tersebut misalkan eh, di Lamongan tidak ada misalkan begitu. Itu enggak apa-apa Ibu. Bapak Ibu. Nanti bisa disampaikan saja. Ini kemarin waktu sekalian saya sharing ya, waktu di forumnya provinsi ada beberapa kabupaten yang seperti itu. Misalkan kemarin dari teman-teman Jombang, dari Jombang itu tidak ada lautnya, gitu nggih. Tidak ada lautnya. Jadi data-data yang berkaitan dengan laut itu tidak ditemukan di Jombang. Nah, mungkin hal yang hal yang serupa itu terjadi di sini gitu nggih. Mungkin ini dari 370 data, mungkin yang 4 itu mungkin data-data pertanian tentang pegunungan gitu. Oke, mungkin ya. Karena saya juga belum lihat detailnya ini dari yang 370 ini. Nah, data tersebut tidak ada, tidak ditemukan di Lamongan. Nah, tidak apa-apa, nanti disampaikan saja di form yang tadi. Kemudian data kehutanan, ini data kehutanan 9 belum terisi ya, data kehutanan. Terus kemudian energi sudah terisi 3. Kemudian data perdagangan. Data perdagangan ini Perindak ya. Data perdagangan ini dari Perindak 61 data, terisi 28. Kemudian data perindustriannya sudah lengkap 60, terisi semua. Dan data transmigrasi, transmigrasi ini Disnaker ya, lengkap. Kemudian data untuk sekretariat daerah. Nah, data sekretariat daerah ini 156 data, ini baru terisi 46. Nggih. Nanti bisa disampaikan di form yang tadi, nggih. Kemudian ini sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD ini 50 data terisi 40. Jadi kurang 20% gitu nggih. Kemudian ini data perencanaan terisi semua, data keuangan terisi semua, data kepegawaian lengkap, data pendidikan dan pelatihan lengkap, data penelitian dan pengembangan juga lengkap. Ini data pengelolaan perbatasan ya. Ini mungkin kewilayahan gitu nggih. Data pengelolaan perbatasan ini belum terisi, nggih. Belum terisi. Monggo, selanjutnya ini pengelolaan pengelola apa? Pengelolaan penghubung. Ini juga belum terisi.
Kemudian ini ada dari inspektorat, data inspektorat sudah lengkap. Kemudian data, oh ya, ini untuk kecamatan, dari teman-teman kecamatan administrasi ini sudah lengkap. Dari Kesbangpol, Kesatuan Bangsa dan Politik juga sudah lengkap 36. Ini, oh ini data kekhususan Aceh tidak ada ini. Kekhususan Papua, ke, oh sudah, ini data sudah. Oke, Bapak Ibu, itu tadi reviewnya data. Sekarang kita, ah, saya ada 28 respon. Oke, oke, Bapak Ibu. Ya, itu tadi untuk yang 2022. Sekarang saya coba buka linknya untuk yang 2021. Oke, Bapak Ibu, ini linknya sudah saya buka. Kemudian bisa di-refresh, linknya di SID satu data Lamongan. Nah, sudah muncul. Di sini ada di sesi 3. Pertanyaannya sama. Tahun untuk tahun 2021. Baik, monggo. Ini sudah ada yang masuk. Ya, silakan diisi. Oke, untuk di Ewali datanya, kita akan masuk ke tahun 2021. Oke, masuk. Oke, sambil sambil kita nunggu input dari teman-teman, saya sampaikan di sini ya. Jadi pertama, ini untuk data pendidikan dari 708 data. Suara kita pantul, Pak. Enggak. Dari 708 data ini terisi 507. Jadi belum lengkap juga. Jadi terus ini untuk data kesehatan terisi lengkap dari 267 terisi semua. Data pekerjaan umum dan penataan ruang 536 sudah terisi 120. Kemudian data perumahan dan kawasan pemukiman dari 184 sudah terisi 55. Kemudian untuk data urusan pemerintahan bidang ketentraman ketertiban ini ketertiban umum
ini Satpol PP kayaknya ya. 224 data terisi 163. Kemudian ini data sosial. Untuk data sosial Dinas Sosial 2021 belum terisi ya. Jadi 117 data masih yang terisinya masih nol. Kemudian untuk dari tenaga kerja, ketenaga kerjaan sudah terisi lengkap. Dari 47 data sudah terisi semua. Kemudian untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dari 41 data sudah terisi semua. Kemudian untuk data pangan, dari ini kalau pangan ini DKPP ya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dari 55 data terisi 53. Kemudian untuk pertanahan dari 131 data terisi 3. Masih nanti bisa dicicil ya. Jadi untuk dari lingkungan hidup dari 2021, data 2021 248 data terisi 196. Kemudian untuk bidang administrasi pendudukan dan catatan sipil, Dinas Dukcapil dari 65 data sudah terisi lengkap. Kemudian untuk dari pemberdayaan masyarakat dan desa, dari 31 data sudah terisi lengkap. Dari bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 72 data sudah terisi lengkap. Kemudian untuk data perhubungan, oke, data perhubungan 2021, 261 data baru terisi 3. Eh, ini semangat nanti bisa dicicil, nggih. Kemudian untuk dari data bidang komunikasi dan informatika 81 data sudah terisi lengkap. Kemudian data untuk koperasi usaha kecil dan menengah dari 42 data sudah terisi lengkap. Untuk data penanaman modal 25 data sudah terisi lengkap juga. Data kepemudaan dan olahraga 23 data sudah terisi lengkap. Kemudian data urusan statistik ada 11 data dan sudah terisi lengkap. Kemudian data persandian ada 8 data dan terisi lengkap. Kemudian ada data kebudayaan. Data kebudayaan ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ada 113 data dan terisinya 78, sekitar eh, 70% gitu ya. Sekitar ya 70%. Nanti bisa dicicil, disusul. Kemudian data urusan perpustakaan 100%, 47 data sudah terisi lengkap. Kemudian data kearsipan, ya, data kearsipan terisi semua, terisi 100%, 20 data sudah terisi. Kemudian data kelautan dan perikanan eh, ada 134 data dan yang terisi 133. Nah, ini nanti yang satu mungkin ada kendala apa bisa disampaikan di formnya gitu ya. Kenapa data yang satu itu belum terpenuhi, ada kendalanya apa gitu. Kemudian untuk data pariwisata, data urusan pariwisata ada 115 data, sudah terisi 79. Kemudian data pertanian 370 data, sudah terisi 366, kurang sedikit. Kemudian data kehutanan ini masih belum terisi, ada 9 data. Kemudian ada data energi dan sumber daya mineral, sudah terisi semua. Dari 3 data sudah lengkap. Kemudian ada data perdagangan, dari 61 data terisi 29. Ini kurang dari 50% ya berarti. Sekitar 49% gitu, terisinya data perdagangan. Kemudian data perindustrian sudah terisi 100%, dari 60 data sudah terisi semua.
Dan data transmigrasi juga 100% sudah terisi, dari 60 data sudah terisi semua. Untuk data sekretariat daerah, dari 156 data terisi 27. Ya, ini masih lumayan. Nanti bisa disampaikan kendala-kendala yang terjadi apa dan eh, mungkin nanti eh, agak berbeda ya dari yang tahun-tahun sebelum tahun-tahun yang tadi 2023 dan 2022. Kemudian data ini tadi sekretariat daerah ya. Terus kemudian ini sekretariat DPRD dari 50 data ini masih terisi 21. Masih terisi 21 data, kurang dari 50%. Kemudian untuk data perencanaan sudah terisi 100%, dari 59 data sudah terisi semua. Kemudian untuk data keuangan juga sudah lengkap 100%, 103 data dan sudah terisi semua. Kemudian data kepegawaian juga sama seperti itu 100%. Data pendidikan dan pelatihan juga sudah 100% terisi. Kemudian data penelitian dan pengembangan dari 82 data sudah terisi 100%. Kemudian data pengelolaan perbatasan ini belum terisi, dari 26 data masih kosong. Kemudian data pengelolaan penghubung juga belum terisi, dari 5 data masih kosong. Untuk data inspektorat daerah ini sudah lengkap 100%, 16 data sudah terisi semua. Kemudian untuk data kecamatan administrasi ini 97% sudah terisi 100%. 97 data sudah terisi 100%. Kemudian untuk data kesatuan bangsa dan politik 76 data sudah terisi semua. Kemudian data data khusus ini sudah berarti ya. Sampai domain kita sampai di sini, kesatuan bangsa dan politik. Baik, kita lihat konfirmasinya. Ini yang lengkap untuk 2021 sebanyak 24 respon. 24 ini 83%-nya sudah lengkap. Untuk yang belum lengkap ada 16% ya, ada 4 yang belum lengkap. Nanti bisa dilihat. Ini untuk yang sudah masuk, ini respon sudah masuk ini. Eh, saya bacakan di sini: Kecamatan Laren, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Dekat, Kecamatan Bluluk, Inspektorat, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal, PTSP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bagian Pembangunan, bagian Kesra, bagian pengelolaan aset BPKAD, kemudian Bankes Bangpol, BPS, BKPSDM, RSUD Sugiri, Kecamatan Tikung, Kecamatan Sugio, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Laren tadi sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu. Eh, untuk selanjutnya mungkin saya buka sesi tanya jawab ya. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya, monggo Bapak Ibu sekalian. Oh iya, baik. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian, sekarang saya buka link untuk link daftar hadir. Monggo, silakan bisa diisi daftar hadirnya. Jadi di di link yang sama tadi. Sebentar saya share screen.
Nah, di link yang sama ini tadi bisa sampean refresh, bisa jenengan refresh. Nah, nanti akan muncul di atasnya, ya, di atasnya daftar hadir des, monggo, nama, NIP atau NIK, nomor telepon atau WA, kemudian instansi. Oh, eh, baik Bapak Ibu, ini ada yang bertanya bagaimana cara ngecek gitu ya, cara ngecek apa data ini sudah tervalidasi apa belum. Nah, data tervalidasi apa belum itu tidak bisa dilihat di sini, Bapak Ibu, tidak bisa dilihat di SIPD-nya sini. Karena saya ulangi lagi penjelasannya bahwa validasi yang dimaksud ini adalah validasi data data tersebut sampai data itu jadi. Jadi misalkan data tersebut, saya ulangi ya, penjelasan saya yang di awal tadi. Data tersebut misalkan data yang diproduksi oleh dinasnya masing-masing, oleh perangkat daerahnya masing-masing, dan data tersebut hanya perlu divalidasi oleh internal. Misalkan saya contohkan tadi adalah data statistik, data pengelolaan statistik daerah. Ini diampu oleh Dinas Kominfo. Kemudian data itu tidak perlu divalidasikan ke tingkat provinsi, misalkan gitu, atau tidak perlu divalidasikan ke instansi pembina lainnya, misalkan. Nah, maka data tersebut sudah otomatis tervalidasi karena yang memvalidasinya adalah Dinas Kominfo sendiri. Nah, berbeda lagi kalau misalkan tadi dicontohkan adalah datanya dari teman-teman BPKAD gitu, nggih. Dari data laporan keuangan itu divalidasi dulu oleh BPK. Jadi data yang sudah dibuat oleh teman-teman keuangan, teman-teman BPKAD itu namanya data yang belum tervalidasi. Jika data itu baru dibuat. Kemudian data itu divalidasikan ke BPK, kemudian dari BPK-nya sudah turun, maka data itu yang namanya data sudah tervalidasi. Nah, hal yang serupa juga terjadi di teman-teman dinas kesehatan, misalkan. Nah, teman-teman dinas kesehatan ini ada beberapa data itu yang harus divalidasi oleh provinsi, misalkan gitu, dinas kesehatan provinsi. Maka data tersebut jika sudah dimunculkan oleh teman-teman dinas kesehatan, maka data itu statusnya belum tervalidasi. Tapi jika data itu sudah diajukan ke Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian dapat salinannya atau dapat koreksinya atau dapat datanya yang sudah jadi gitu dari provinsi, maka data itu namanya data yang sudah tervalidasi. Nah, bagaimana dengan datanya seperti dari teman-teman Dinas Pendidikan? Datanya didapatkan dari data Dapodik gitu, nggih. Nah, data Dapodik itu adalah data yang diinputkan oleh rekan-rekan yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian sampai ke Dinas Pendidikan. Nah, data tersebut divalidasinya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan kan begitu nggih. Kemudian data itu baru naik ke level berikutnya, naik ke level berikutnya. Nah, data tersebut sampai ke pusat, kemudian data itu baru bisa dilihat gitu. Baru baru diinputkan. Nah, data yang seperti itu data yang sudah tervalidasi. Bahkan validasinya kan sudah berlapis-lapis begitu nih. Nah, begitu. Untuk
kira-kira bagaimana sih contohnya data yang tervalidasi dan data yang belum tervalidasi itu. Oke. Link 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 daftar hadirnya di link yang sama yang seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Di sini tetap ada di SID/satu data Lamongan. Kalau misalkan daftar hadirnya ini yang di sini ini belum muncul, nanti bisa diklik di sini, kemudian di enter lagi, nanti akan refresh lagi di sini ada daftar hadir dash begitu. Ini ya sudah ada main. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, nanti bisa kalau misalkan sekarang belum belum tahu begitu ya, belum masih bingung gitu ya. Ini apa ya, data apa ya gitu. Masih bingung, boleh nanti bisa menghubungi saya, bisa lewat grup juga karena kita ada grupnya yang SDE itu ya. Nanti bisa apa namanya eh, WA pribadi ke saya juga bisa. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita foto dulu, Pak. Benar, di foto dulu. Oh iya, kita mohon izin untuk foto sebentar, ya. Bisa diaktifkan kameranya di on cam, ya. Di on cam. Monggo kita tunggu. Bisa menggunakan filter background kalau memungkinkan. Ya. Kita tunggu sebentar, ada teman-teman yang lain. Baik, monggo. Ada yang mungkin ada yang masih belum on cam sebentar ya. Kita tunggu sebentar, Bapak. Oke, ini karena pesertanya ada lumayan ya. Pesertanya ada lumayan. Kita fotonya beberapa kali, oke. Fotonya beberapa kali. Oke, saya aktifkan dulu. Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar untuk sisi satunya lagi. Saya hitung lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, oke. Sisi satunya lagi. Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke. Dah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Dan kalau yang untuk data-data yang kurang bisa dilengkapi sambil dicicil. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa menghubungi saya, bisa lewat grup atau langsung WA pribadi. Monggo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Mas Siswo. Oke.